Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel BST Gaming. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan pada sehat selalu ya, sahabat FB Pro, sahabat IG, sahabat TikTok, dan sahabat Facebookers. Sahabat YouTube ya, lupa belum kesapa. Oke teman-teman, langsung aja. Kali ini vlog kita adalah membahas mengenai servis berkala pada sebuah kendaraan truk. Apa saja yang harus kita cek dan kita perhatikan ketika truk sedang mengalami proses servis berkala ya. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi pembahasan, jangan lupa teman-teman buat subscribe channel ini, follow channel ini, supaya teman-teman gak ketinggalan info menarik lainnya dari channel ini. Dan juga teman-teman secara tidak langsung teman-teman terus mensupport agar channel ini tetap terus berkembang ya. Yuk langsung aja teman-teman, servis truk berkala ya. Kegiatan ini penting untuk menjaga performa dan mencegah kerusakan yang lebih parah. Berikut adalah beberapa hal yang umumnya dicek dalam servis truk berkala. Yang pertama teman-teman, pada saat servis berkala itu yang harus kita perhatikan pertama kali adalah sistem pelumasan ya, dengan melakukan pergantian oli. Oli mesin berfungsi sebagai melumasi komponen mesin, mengurangi gesekan dan mendinginkan mesin. Pergantian oli ini rutin penting untuk menjaga performa dan umur mesin lebih lama. Biasanya untuk pergantian mesin ini diganti dari 0 sampai 5.000 dan maksimal 10.000 km, tergantung jenis oli dan kondisi pemakaian. Ya. Ada 5.000 sampai 10.000, maksimal tuh 10.000 km truk jalan tuh harus sudah ganti oli ya guys ya. Lalu yang selanjutnya nomor 2 adalah yang diperhatikan pergantian filter oli. Nah, filter oli ini ialah menyaring kotoran dari oli mesin, guys. Filter yang kotor dapat menghambat aliran oli dan mengurangi aktivitas pelumasan. Biasanya diganti bersamaan dengan pergantian oli mesin. Nah, cuma kalau untuk filter biasanya seperti itu baiknya ya, cuma biasanya itu 2 kali setelah pergantian oli berikutnya baru filter diganti, masih bisa kok gitu ya, untuk menghemat budget. Lalu untuk selanjutnya adalah nomor 3, pemeriksaan level dan kondisi oli transmisi dan oli gardan. Nah, jadi oli transmisi ini itu melumasi komponen transmisi dan gardan. Level dan kondisinya perlu diperiksa secara berkala dan sesuai rekomendasi pabrikan. Nah, jadi ada berbagai oli yang harus kita cek. Oli transmisi ya, itu yang bikin perpindahan transmisi kita halus ya guys ya, itu perlu dicek juga ya. Lalu di servis berkala yang nomor 4 yang harus kita cek adalah sistem pendinginan. Pemeriksaan dan level dan kondisi air radiator itu berfungsi mendinginkan mesin. Level dan kondisinya perlu diperiksa secara berkala. Air radiator perlu diganti secara periodik untuk mencegah korosi dan kerak, dan juga mencegah suhu temperatur menjadi overheat yang menyebabkan kerusakan fatal di kemudian hari ya. Penting juga ya guys ya, sudah dapat 4 komponen. Lalu yang selanjutnya teman-teman, masih di poin keempat, sistem pendinginan, pemeriksaan selang dan radiator. Selang radiator ini yang terletak di posisi depan dan bawah tergantung jenis truk ya. Ini dicek ya, takut ada yang retak atau bocor yang dapat menyebabkan kebocoran air radiator dan overheating. Suhu menjadi panas sekali guys. Radiator juga perlu diperiksa dari kebocoran dan kotoran. Lalu masih poin keempat,
Selanjutnya pemeriksaan kipas pendingin dan termostat. Kipas pendingin dan termostat berfungsi sebagai penjaga suhu mesin tetap ideal. Keduanya perlu diperiksa dan memastikan berfungsi dengan baik. Oke, lalu selanjutnya sistem bahan bakar guys. Di servis berkala ini kita harus cek pergantian filter bahan bakar, filter solar ya guys ya. Ada filter oli dan juga filter solar. Harus dicek ya. Filter bahan bakar menyaring kotoran dari bahan bakar sebelum masuk ke mesin. Filter yang kotor dapat menghambat aliran bahan bakar dan mengurangi performa mesin. Kalau ada kendala, wah truk saya boros tapi tenaganya kurang ya, biasanya yang harus dicek adalah filter solarnya guys ya. Kalau sudah lama, admin rekomendasikan untuk mengganti filter tersebut. Lalu pemeriksaan saluran bahan bakar. Saluran bahan bakar perlu diperiksa dari kebocoran dan kerusakan. Yang terakhir teman-teman, yang ke selanjutnya deh pokoknya. Sistem pengereman ini tak kalah penting juga guys. Pemeriksaan kampas rem dan piringan cakram atau tromol. Kampas rem dan piringan cakram tromol yang aus dapat mengurangi efektivitas pengereman. Keduanya perlu diperiksa secara berkala dan diganti kalau sudah tipis. Terus periksa minyak rem, pemeriksaan selang dan pipa rem, takut ada kebocoran dan kerusakan. Lalu yang selanjutnya ada sistem kelistrikan. Ini juga harus sebaiknya ya guys. Jangan nunggu dulu koslet baru dicek. Pemeriksaan aki ya. Terus ada pemeriksaan lampu-lampu. Terus pemeriksaan kabel dan konektor. Ya, di sini harus dicek juga ini komponen poin-poin yang harus dicek ya. Kabel dan konektor perlu diperiksa dari kerusakan dan korosi. Lalu yang keenam itu ada sistem kemudi dan suspensi. Yang diperiksa adalah pemeriksaan tirot, tilong dan ball joint. Komponen-komponen ini berfungsi menghubungkan roda dengan sistem kemudi. Kondisinya perlu diperiksa secara berkala untuk memastikan kemudi berfungsi dengan baik. Lalu pada pemeriksaan shock breaker dan per, selanjutnya ada pemeriksaan tekanan angin dan ban. Pemeriksaan kondisi ban. Lalu untuk yang nomor 7 ada pemeriksaan umum. Pemeriksaan umum ini kondisi bodi dan bak harus diperiksa juga gitu ya. Takutnya baknya ada yang bocor, terpal di atasnya. Kalau misalkan pakai wing box itu harus dicek di dalam servis berkala apakah terpalnya sobek. Kalau sobek nanti dia akan ngaruh ke muatan yang di dalamnya, akan terjadi kebocoran. Nah, untuk interval servis berkala ini biasanya dilakukan setiap 5.000 km, sedangkan servis besar dilakukan 10.000 sampai 20.000 km sesuai rekomendasi pabrikan. Nah, mungkin teman-teman itu dulu apa saja yang harus dicek di dalam servis berkala. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Salam interaksi. Assalamualaikum.